Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariam Janita Praboningrum, NIM 122170050. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik yang telah saya buat di PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi Bogor dengan judul Rancangan Penjadwalan Produk dengan Pendekatan Theory of Constraint guna mengetahui stasiun kerja yang constraint pada proses DC07. Sejarah perusahaan, pada tahun 1960, perusahaan diberikan nama Perusahaan Negara Bangunan Wijaya Karya, berperan dalam proyek pembangunan gelanggang olahraga Bung Karno guna membantu pelaksanaan Asian Games. Kemudian pada tahun 1972, perusahaan berubah nama menjadi PT Wijaya Karya, berkembang menjadi sebuah kontraktor konstruksi. Selanjutnya, pada tahun 1982, perusahaan melakukan perluasan divisi, di mana ada divisi sipil umum, divisi bangunan gedung, divisi sarana papan, dan masih banyak lagi. Kemudian pada tahun 2000, PT Wijaya Karya membangun sebuah anak perusahaan dengan nama PT Wijaya Karya Intrit yang bergerak di bidang industri dan fabrikasi baja. Dan pada tahun 2013, anak perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi. Selanjutnya, visi dan misi. PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi memiliki visi yaitu menjadi perusahaan terkemuka di bidang fabrikasi konstruksi baja, peralatan penunjang konstruksi, dan industri otomotif berbasis engineering di Asia Tenggara. Kemudian untuk misinya yang pertama, menghasilkan produk dan jasa yang sesuai dengan tuntutan pelanggan. Yang kedua, mengimplementasikan sistem manajemen yang terkini untuk mencapai operational excellence. Yang ketiga, bersinergi dengan mitra untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal. Dan yang terakhir, mengembangkan kompetensi karyawan sesuai dengan perkembangan perusahaan. Berikut merupakan logo perusahaan dari PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi. Selanjutnya adalah letak perusahaan. PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi terletak di Jalan Raya Naronggong, kilometer 26, Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, proses produksi. Karakteristik sistem produksi pada PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi merupakan proses produksi terputus-putus, yang mana memiliki ciri-ciri bahwa jumlah hasil produksi dapat dihitung dengan pasti pada waktu tertentu. Berdasarkan tujuan operasi, PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi bidang plastik, pressing, dan casting menggunakan sistem make to order dalam proses produksinya, di mana sistem make to order merupakan sebuah strategi bisnis yang biasanya memungkinkan konsumen untuk membeli produk yang disesuaikan dengan spesifikasi dari konsumen tersebut. Kemudian, pada proses produksi di PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi bidang plastik, pressing, dan casting ini memiliki beberapa metode. Sesuai dengan bidangnya, yang pertama ada plastik. Untuk plastik ini merupakan proses bahan baku untuk membuat produk dengan cara meleburkan plastik di dalam mesin yang kemudian dicetak seperti metode pengecoran seperti biasanya. Kemudian ada gravity casting. Untuk gravity casting ini merupakan teknik pengecoran dengan menuangkan logam cair pada rongga cetakan dengan memanfaatkan gaya gravitasi saja tanpa mengaplikasikan gaya teknis mekanis. Selanjutnya ada teknik pressing. Untuk teknik pressing ini sendiri merupakan pembuatan produk yang berbahan baku plat-plat, yang mana plat yang ada nantinya akan disesuaikan kesesuaiannya dengan cetakan, kemudian plat tersebut akan diberi tekanan oleh cetakan tersebut. Kemudian ada bahan baku. Pada PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, bidang plastik, pressing, dan casting, bahan baku yang digunakan yaitu berbagai macam logam. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi produk-produk yang dibutuhkan oleh kendaraan atau kebutuhan otomotif, maka bahan bakunya ini berupa logam. Berikut merupakan tabel, ini hanya sebagian, masih banyak lagi logam-logam yang digunakan. Kemudian ada proses produksi. Untuk proses produksi ini, yang pertama ada pengambilan bahan baku dari gudang atau bisa dinamakan dengan tahap incoming.
yaitu proses penyediaan semua bahan baku dan bahan bantu yang dibutuhkan. Bahan-bahan tersebut dapat diambil pada gudang bahan baku, di mana barang-barang yang ada pada gudang tersebut telah lulus pengujian oleh tim quality control. Kemudian yang kedua ada peleburan bahan baku. Pada proses ini, bahan baku dilebur dalam tungku melting dengan suhu 700 hingga 850 derajat Celcius. Kemudian tahap yang ketiga itu pengocoran bahan baku. Logam yang telah cair dicetak pada plan casting, di mana cairan tersebut dimasukkan ke dalam cetakan dan kemudian dicetak dengan metode die casting, pressing, ataupun gravity casting. Kemudian ada proses cutting. Pada proses cutting ini, hasil dari bahan baku yang telah dicetak, kemudian sudah kering dan mengeras, akan dipotong sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Proses ini terdapat pada proses plan machining. Selanjutnya pada tahap finishing. Tahap ini dilaksanakan di plan finishing, di mana dilakukan masih menggunakan bantuan manusia. Pada tahap ini, produk yang sudah hampir jadi dirapihkan dan dibersihkan. Selanjutnya, pada proses painting, produk yang telah dibersihkan diberi pewarnaan sesuai dengan permintaan. Kemudian, terdapat produk-produk yang dihasilkan berdasarkan dengan bidangnya, ada beberapa metode untuk gravity casting, plastik, dan pressing. Ketiga tipe dari produk-produk tersebut nantinya akan digunakan untuk pembantuan pembuatan kendaraan seperti truk ataupun motor. Kemudian ada mesin produksi. Pada mesin produksi ini ada 3 bagian lagi. Yang pertama ada plan pada casting and machining. Untuk mesin-mesin yang ada pada plan ini ada mesin pressure die casting, kemudian ada CNC, kemudian ada gravity casting, drilling manual, sand blowing, impregnation, dan masih banyak lagi. Kemudian pada plan plastic injection and painting itu ada mesin plastic injection, kemudian ada painting line, treatment line, finishing line, powder coating booth, dan assembling line. Selanjutnya pada plan pressing and stamping itu ada mesin cutting machine, kemudian ada pressing machine, circumwelding, treatment line, wet painting line, leakage tester, salt spray tester, dan photomac. Selanjutnya pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas yang ada pada PT Wijaya Karya ini memiliki beberapa standar. Yang pertama ada karyawan harus mematuhi penggunaan APD, kemudian rendahnya angka kecelakaan, yang ketiga rendahnya angka penyakit akibat kerja, dan yang terakhir rendahnya angka polutan di lingkungan. Apabila keempat poin ini telah terpenuhi, maka pengendalian kualitas pada PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi telah memenuhi standar. Kemudian selain daripada itu, ada lagi pengendalian kualitas sesuai dengan tahap-tahap pada proses produksinya. Yang pertama ada pengendalian kualitas pada bahan baku. Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, karena pada PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi ini memiliki beberapa metode pembuatan produk, maka pengendalian kualitas setiap bahan bakunya juga berbeda-beda. Pada metode casting, proses pengendaliannya itu QA melaporkan kepada PEP untuk mengembalikan atau mengolah alloying atas persetujuan teknik dan melakukan uji komposisi pada bahan baku. Kemudian pada metode plastik, pengendalian kualitasnya dilakukan dengan cara mengecek dan mengetes bahan baku apakah terdapat kecacatan. Kemudian pada pengendalian bahan baku untuk produksi plastik dilakukan dengan pengecekan terhadap material utama dan material pewarna. Selanjutnya pengendalian kualitas mekanisme proses produksi. Pada metode casting, proses pengendalian mekanisme proses produksinya itu ada pada peleburan aluminium dengan cara melakukan pembersihan scrap pada tungku melting.
Kemudian pada produksi plastik, pengendalian kualitas dilakukan dari pencampuran material yang harus memiliki komposisi yang sesuai. Jika tidak, maka QC akan meminta produksi untuk merework hasil produksi tersebut. Selanjutnya pada proses pressing, itu ada proses trimming dan joggling, di mana pengendalian kualitasnya yaitu mengeliminasi produk yang memiliki permukaan yang bergelombang. Kemudian yang terakhir pengendalian kualitas barang jadi. Pada metode casting terjadinya ini ada di plant finishing, yaitu proses pencucian dan pembersihan operator memilah produk untuk diperbaiki atau dibiarkan. Kemudian pada bagian produksi plastik, kualitas barang jadi harus terus terjaga. Pihak QC akan melakukan inspeksi akhir dengan melihat visual produk. Dan yang terakhir, pada metode pressing, pengendalian kualitas barang jadinya dilakukan dengan menginspeksi dan mengetes sehingga produk yang memiliki goresan, deformasi, kelupas, atau undercut, dan lubang pin dapat terdeteksi. Kemudian berikut merupakan sertifikat yang diperoleh oleh PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi. Selanjutnya, keselamatan kerja, higienis, dan limbah. Keselamatan kerja pada PT Wijaya Karya ini memiliki poin-poinnya tersendiri. Yang pertama ada safety induction, kemudian safety inspection, HSE meeting, safety patrol, toolbox meeting, safety talk, dan job safety analysis. Kemudian untuk alat pelindung diri pada PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi ini lengkap dari bagian perlindungan kepala, perlindungan badan, hingga perlindungan kaki. Untuk perlindungan kepala itu sendiri ada helmet yang digunakan pada saat proses produksi agar kepala terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk bagian badan itu ada sarung tangan agar pada saat proses produksi itu tangan tidak terkena oleh bahan-bahan atau cairan-cairan zat kimia. Kemudian pada bagian kaki itu ada sepatu boot agar kaki juga tidak kena langsung oleh cairan-cairan. Selanjutnya kehigienisan. Pada PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, tindak higienisan diberikan dengan adanya fasilitas tempat pembuangan sampah yang dibagi menjadi 3 macam jenis, yaitu ada B3, sampah organik, dan anorganik, sehingga pada saat pengolahan kembali itu lebih mudah. Kemudian ada limbah. Limbah yang dihasilkan pada PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi ini merupakan limbah B3, yaitu ada oli bekas, dromus, sarung tangan, jerigen, dan kantong cat. Kemudian ada kerak painting dan lumpur. Ada selanjutnya organisasi dan manajemen perusahaan. Yang pertama ada struktur organisasi. PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi merupakan salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan beberapa negara tetangga di Asia. Perusahaan ini bergerak di bidang fabrikasi baja, plastik, pressing, dan casting. Pada PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi dipimpin oleh manajer pabrik yang bertanggung jawab sepenuhnya. Kemudian pada manajemen perusahaan memiliki beberapa bidang dan setiap bidangnya ini telah diatur sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ada fungsional dan kepala seksi ada sebanyak 10 orang, manajemen pabrik sebanyak 1 orang, staf sebanyak 121 orang, outsourcing sebanyak 55 orang, dan borongan sebanyak kondisional sesuai dengan kebutuhan pada saat melakukan produksi. Kemudian ada recruitment. Untuk tahap-tahap recruitment yang harus dilalui oleh pelamar untuk bekerja di perusahaan PT Wijaya Karya ini, yang pertama mengirimkan CV, selanjutnya ada panggilan wawancara, selanjutnya melaksanakan tes tulis, apabila lolos melaksanakan tes kesehatan, dan yang terakhir pengumuman. Kemudian ada distribusi dan pemasaran. Sistem distribusi yang pertama, tahapnya yaitu bagian distribusi akan menerima email dari customer. Email tersebut berisi mengenai pesanan-pesanan dari customer tersebut. Kemudian pada tahap kedua, bagian distribusi akan membuat penjadwalan pengiriman produk, di mana penjadwalan tersebut terdapat 2 tipe, yaitu pre-order fix dan delivery note. Untuk pre-order fix itu sendiri merupakan penjadwalan pengiriman yang sudah fix selama 1 bulan. Jadi customer ini
mengirimkan jadwal kepada pihak distribusi PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, yang mana pada jadwal tersebut telah difikskan setiap hari apa saja dalam 1 bulan itu dikirimkan, dan jumlah dari produknya. Kemudian untuk tipe delivery note, ini nanti biasanya keluarannya berupa Kanban, jadi customer ini tidak memiliki jadwal pasti selama 1 bulan, atau customer menyerahkan kepada distributor dari PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi ini untuk membuat jadwalnya tersendiri. Jadi dia nggak fix hari apa saja harus mengirimkan barang. Kemudian pada tahap ketiga, setelah jadwal tersebut dibuat, akan dikirimkan kepada bagian gudang. Kemudian bagian gudang menyiapkan barang jadi yang diinginkan. Dan tahap terakhir, setelah barang siap, maka barang akan langsung diserahkan ke bagian distribusi yang nantinya akan langsung dikirimkan kepada customer. Berikut merupakan contoh hasil keluaran dari penjadwalan pre-order fix, kemudian untuk penjadwalan distribusi delivery note berupa Kanban. Kemudian ada strategi pemasaran. Pada PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, pemasaran dilakukan oleh divisi marketing. Proses pemasaran dilakukan dengan membangun relasi perusahaan lain yang diharapkan nantinya akan terjalin kerjasama antara kedua pihak. Kemudian laporan khusus. Untuk latar belakang dari pembuatan laporan ini, yang pertama yaitu karena pada PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi ini memiliki lintasan produksi yang berurutan dan berdasarkan order yang terima dan beroperasi dengan kebijakan order diurutkan sesuai dengan due date terdekat lebih dulu. Penerapan lintasan produksi ini menyebabkan menurunnya daya guna mesin karena mesin sering menganggur karena melakukan setup berulang-ulang. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara meminimasi waktu setup dan mengurangi waktu menganggur pada proses produksi kelompok produk DC07 dengan cara memperbaiki sistem penjadwalan menggunakan pendekatan teori of constraint. Tujuannya adalah mengetahui waktu constraint pada produksi kelompok produk DC07 dengan cara pendekatan teori of constraint dengan algoritma ZIJM. Batasan masalahnya yang pertama melakukan perhitungan menggunakan algoritma ZIJM yang kemudian waktu buffer diolah menggunakan metode drum buffer robot. Yang kedua, penelitian bertujuan untuk mengetahui stasiun kerja yang constraint, dan yang terakhir hasil yang didapatkan hanya berupa data starting time dan release time. Untuk asumsinya, yang pertama proses produksi dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Produk yang diproduksi pada kelompok produk DC07 merupakan data yang diambil dari jumlah produksi produk bulanan, dan yang terakhir due date produksi dari konsumen di bulan yang sama. Manfaat penelitiannya yang pertama, secara akademis, manfaat dari penelitian ini dapat meluasnya pengetahuan mengenai algoritma yang digunakan pada teori of constraint, yang mana dapat mengetahui rumus-rumus yang digunakan. Dan yang kedua, secara praktis, manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menentukan stasiun kerja mana yang harus dikerjakan duluan dan stasiun kerja mana yang dapat dikerjakan terlambat sesuai dengan buffer time yang telah diperhitungkan. Kemudian di sini ada landasan teori. Yang pertama ada sistem produksi. Pada sistem produksi itu ada 4 macam. Yang pertama ada engineering to order, assembly to order, make to stock, dan make to order. Untuk engineering to order itu merupakan sistem produksi yang akan melakukan produksi apabila terdapat pesanan yang prosesnya dimulai dari proses paling awal atau dasar sesuai dengan keinginan dari konsumen. Kemudian ada assembly to order, yaitu melakukan produksi hanya melakukan perakitan, jadi komponen-komponennya telah ada dari customer-nya itu sendiri. Kemudian ada make to stock. Make to stock ini merupakan proses produksi secara massal di mana produk merupakan kebutuhan pokok konsumen. Dan yang terakhir ada make to order, yaitu proses produksi dilakukan apabila terdapat permintaan dari customer dan customer tersebut telah memiliki rancangannya sendiri.
Kemudian ada penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi merupakan proses melakukan penjadwalan agar produksi dapat berjalan dengan lancar. Terdapat 4 tujuan atau manfaat dari penjadwalan produksi. Yang pertama, meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggu. Yang kedua, mengurangi persediaan barang setengah jadi atau mengurangi pekerjaan yang menunggu. Yang ketiga, mengurangi beberapa kelambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu penyelesaian. Dan yang terakhir, membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan kapasitas pabrik dan jenis kapasitas yang dibutuhkan. Kemudian ada theory of constraint. Theory of constraint merupakan teori yang digunakan untuk penjadwalan dengan sistem make to order, karena pada penjadwalan make to order ini memiliki kesulitan yang lebih tinggi. Dikarenakan adanya ketidakpastian mengenai kedatangan dan jenis produk yang akan diterima. Kemudian terdapat langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan perhitungan theory of constraint. Yang pertama ada identifikasi kendala dalam sistem. Langkah kedua, tentukan bagaimana cara untuk melakukan eksploitasi kendala sistem. Langkah ketiga, subordinasi segala hal untuk mendukung keputusan. Langkah keempat, tingkatkan kemampuan kendala untuk memecahkan masalah. Dan langkah terakhir, jika dari langkah ke-1 sampai ke-4 belum terpecahkan, maka melakukan kembali. Kemudian ada Drambach-Verop. Dalam konsep theory of constraint, dikenal ada istilah Drambach-Verop, merupakan teknik umum yang digunakan untuk mengelola sumber-sumber daya guna memaksimumkan performansi dari sistem. Yang pertama ada time buffer. Time buffer merupakan waktu yang dijadikan penyangga dengan tujuan untuk melindungi laju produksi sistem dari gangguan yang selalu terjadi dalam sistem produksi. Kemudian ada stock buffer. Untuk stock buffer itu sendiri merupakan produk akhir maupun produk antara yang dijadikan penyangga dengan tujuan untuk memperbaiki sistem produksi dalam hal menanggapi permintaan. Kemudian ada algoritma ZIJM. Pada algoritma ZIJM ini ditemukan oleh WHK ZIJM. ZIJM menjelaskan bahwa algoritma ZIJM ini memberikan logika pendeteksian mesin mana yang mengalami bottleneck dalam suatu sistem berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan. Pada perhitungan algoritma ZIJM, terdapat 3 tahap. Yang pertama ada identifikasi stasiun kerja bottleneck, kemudian apabila telah ditemukan stasiun kerja yang bottleneck, dapat melakukan perhitungan lead time, dan yang terakhir perhitungan earliest time dan latest time. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Departemen PPIC, PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, Divisi Pressing, Plastik Casting, berlangsung dari tanggal 2 Januari 2020 sampai 24 Januari 2020. Kemudian metode pengumpulan data, yang pertama ada cara pengambilan data. Metodenya itu ada observasi dan wawancara. Untuk observasi ini sendiri dilakukan dengan pengambilan data, yaitu dengan menghitung waktu proses secara langsung terhadap operator. Kemudian untuk cara wawancara, yaitu dengan mewawancara staf Departemen PPIC dan operator untuk mengetahui informasi-informasi yang tidak didapatkan jika hanya dilakukan dengan pengamatan, seperti nama proses dan urutan proses. Selanjutnya ada data-data yang dibutuhkan. Untuk data yang dibutuhkan ada data primer. Data primernya itu ada waktu proses tiap operasi, jumlah stasiun kerja yang dimiliki, data aliran material, waktu siap mesin, waktu tenggat produksi, waktu setup mesin, jumlah mesin, dan ukuran lot produksi. Kemudian untuk data sekundernya, merupakan data penjadwalan produk die casting pada kelompok produk DC07 dari tanggal 2 Januari 2020 hingga 31 Januari 2020 yang didapatkan dari dokumen RA produksi Januari 2020. Selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Metode yang digunakannya yang ini menggunakan metode theory of constraint dari langkah 1 sampai langkah 5. Kemudian apabila telah
Setelah terpecahkan masalahnya, maka dilakukan langkah ke-6, yaitu menganalisa dan melakukan pembahasan hasil. Apabila telah dianalisa, kemudian diambil kesimpulan. Berikut merupakan kerangka penelitian dari kerja praktik yang telah dilaksanakan. Kemudian ada pengolahan data. Yang pertama, objek penelitian. Objek yang diteliti adalah proses pembuatan produk kelompok PC07 dengan cara die casting yang dilaksanakan di Departemen PPIC, PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, Divisi Pressing, Plastik, dan Casting. Selanjutnya terdapat data-data yang dibutuhkan. Yang pertama ada stasiun kerja dan mesin. Di sini terdapat nama-nama stasiun kerja, kemudian mesin yang digunakan pada stasiun kerja tersebut, ada jumlah mesinnya, waktu setup, daya mesin, dan lama mesin. Kemudian ada waktu proses per stasiun kerja. Selanjutnya ada lot produksi per stasiun kerja. Dan yang terakhir ada data due date dan waktu siap mesin. Selanjutnya ke tahap pengolahan. Pada perhitungan algoritma ZIJM, itu yang langkah pertamanya identifikasi stasiun kerja bottleneck. Untuk mengetahui stasiun kerja yang bottleneck, terdapat 5 langkah perhitungan. Yang pertama, menghitung laju permintaan. Kemudian menghitung laju kedatangan. Selanjutnya, menghitung waktu proses pengerjaan order. Selanjutnya, menghitung rata-rata beban kerja. Kemudian, menghitung waktu tunggu. Selanjutnya, ke tahap menghitung lead time. Di sini contohnya ada pada kode job N632SK1, lead time-nya itu 4,718. Kemudian menghitung earliest time dan latest time. Untuk earliest time pada produk hand pilihan new itu 16,184 dan pada untuk latest time-nya itu 4,2110. Hasil yang didapatkan yang pertama, penjadwalan yang dilakukan berdasarkan stasiun kerja yang mengalami bottleneck. Yang mana stasiun kerja yang mengalami bottleneck itu stasiun kerja 21 atau stasiun kerja aging. Yang kedua, SK21 memiliki nilai lead time yang paling besar di antara stasiun kerja yang lain pada setiap ordernya. Yang ketiga, buffer yang digunakan untuk menyangga agar stasiun constraint dapat terus memaksimalkan utilitasnya yaitu sebesar 39,667 jam. Dan yang terakhir, stasiun kerja sebelumnya boleh terlambat menjadwalkan ordernya, namun tidak boleh melebihi buffer times yang telah ditentukan. Yang kedua, work in process dapat dikontrol oleh stasiun constraint dengan menentukan release time setiap order ke lantai produksi. Pembahasannya, untuk mendapatkan stasiun kerja yang bottleneck, membutuhkan 3 tahap perhitungan, ada identifikasi, kemudian perhitungan lead time, perhitungan release time, dan latest time. Setelah ditemukan hasilnya, maka kita akan mengetahui bahwa lead time yang terpanjang itu ada pada SK21, yaitu stasiun kerja aging. Kesimpulannya, bottleneck terjadi pada stasiun kerja aging. Kemudian penjadwalan produksi berdasarkan stasiun kerja bottleneck menghasilkan urutan order dari stasiun kerja 1 sampai 23 dengan max span sebesar 28,567 hari. Sarannya, perusahaan disarankan untuk terlebih dahulu menjadwalkan stasiun kerja 21 untuk dimaksimalkan utilitasnya, kemudian menjadwalkan stasiun kerja lainnya dengan memberikan buffer time pada stasiun kerja constraint sebesar 39,667 jam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.